Suasana haru menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Setiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur sebagai ungkapan rasa syukur tiba di Tanah Suci. Kedatangan jemaah haji Indonesia di kota Madinah disambut penuh emosi setelah menempuh perjalanan panjang dari tanah air. Sebagian jemaah tak kuasa menahan haru hingga meneteskan air mata. Begitu menginjakkan kaki di area bandara, jumlah jemaah terlihat langsung melakukan sujud syukur. Momen ini menjadi wujud rasa syukur karena telah memberikan dan diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH turut mendampingi dan memastikan proses kedatangan berjalan lancar, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga pengaturan transportasi menuju hotel. Suasana hikmat dan penuh syukur ini menjadi gambaran awal perjalanan ibadah jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Diharapkan seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar dan jemaah memperoleh haji yang mabrur. Ya, pemirsa, untuk melihat langsung bagaimana kondisi para jemaah calon haji Indonesia di Kota Madinah, kami telah tersambung dengan rekan Agni Raharjo. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Agni, sudah berapa banyak jemaah calon haji yang tiba di sana per hari ini? Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan mereka? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Madinah, Dinda dan pemirsa Berita 1. Saat ini sudah ada 9 kloter dari 17 kloter yang telah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Dari 9 kloter ini terdiri dari sekitar 7.000 jemaah, dan bila dijumlahkan dari ketibaan kemarin, artinya berarti sudah 24 kloter yang tiba di Madinah maksud saya, dengan jumlah jemaah mencapai 13.000 jemaah. Para jemaah ini nantinya akan diinapkan di 118 hotel yang ada di kota Madinah, yang terdiri di 3 wilayah, yaitu Madinah Utara, Selatan, dan Barat. Selanjutnya selama 9 hari mereka menginap di Madinah untuk selanjutnya dibawa ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengikuti puncak ibadah haji di Armusna. Sementara untuk kondisi kesehatan, jemaah haji Indonesia tahun ini didominasi oleh jemaah haji lansia dan risiko tinggi. Karenanya, petugas sudah selalu waspada dan bersiaga begitu saat jemaah tiba di Bandara Madinah. Layanan kesehatan disiagakan di setiap sudut bandara hingga di hotel, sehingga apabila nanti jemaah membutuhkan bantuan atau pertolongan medis, bantuan bisa segera diberikan dengan efektif dan cepat. Dari catatan data yang kami peroleh, keluhan yang umumnya disampaikan oleh jemaah adalah gangguan darah tinggi, kemudian juga gangguan jantung, serta kondisi gula yang tidak stabil. Ada juga laporan tentang jemaah yang mengalami demensia, juga kelelahan akibat aktivitas dan perjalanan yang panjang, serta juga paparan matahari yang cukup terik di Madinah. Dan berikut pernyataan dari Atika Nitasyari, tim kesehatan PPIH Arab Saudi. Jadi untuk ibu tadi memang termasuk Risti. Nah, Risti itu memang kan ada beberapa, salah satunya seperti hipertensi, kemudian juga ada sakit jantung. Nah, ibu tadi memang ada riwayat hipertensi sama sakit jantung. Nah, kondisinya memang ketika mungkin perjalanan panjang, kemudian juga kelelahan, juga dipicu dengan kurangnya asupan makan, jadinya menimbulkan keluhan-keluhan. Tadi kalau ibunya keluhannya adalah lemas sama mual dan muntah. Kemudian juga memang tensinya kurang stabil, karena kan kalau tensi itu berpengaruh dengan kondisinya fisik seperti itu. Kemudian dari dokter kloter sudah melakukan tindakan seperti menggunakan oksigen, kemudian sudah kita pasang infus, kemudian juga sudah diberikan obat untuk mual muntah dan obat hipertensi. Nah, karena kondisinya memang kurang memungkinkan untuk kita bawa ibunya menggunakan bis, maka dari itu kita menggunakan ambulans untuk membawa ibunya. Selama di Madinah, jemaah haji diimbau untuk tidak segan ataupun ragu meminta bantuan kepada petugas, terutama PPIH yang memang sudah didedikasikan untuk melayani jemaah haji Indonesia. Bantuan itu dipastikan tidak akan dipungut biaya, sehingga jemaah tidak akan dipungut biaya apapun saat mendapatkan bantuan.
Selain itu juga petugas dipastikan dilarang meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari jemaah haji Indonesia. Kembali pada Adi ya. Terima kasih atas informasinya Agni Raharjo. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.